Selanjutnya LIFO. Dengan transaksi yang sama ya. LIFO. Transaksi yang sama, tetapi yang saya mau tunjukkan adalah kalian perhatikan cara ambil persediaannya yang beda. Kalau pembelian dia tetap menuliskannya pada kolom pembelian, penjualan dia juga tetap tulis pada kolom penjualan, kolom persediaan juga tetap dia kurangi, tetapi kalian perhatikan yang dia kurangi itu berbeda dengan yang FIFO sebelumnya. Kita langsung coba lihat di transaksi penjualan tanggal 5 bulan 4. Oke, tanggal 5 bulan 4, penjualan 200 unit. 200 unit dia mengambil harga 10.000. Karena prinsipnya dia yang terakhir masuk itu duluan jual. Karena yang terakhir masuk itu adalah yang harga 10.000, maka dia jual duluan yang harga 10.000 ketimbang yang harga 9.000. Kalau tadi FIFO tadi dia jual dulu yang 9.000 kan? Oke. Disinilah perbedaan untuk FIFO dan LIFO. Kalau LIFO dia mengambil nilai persediaan yang terakhir masuk, sedangkan FIFO mengambil nilai yang persediaan yang pertama masuk. Oke, maka penjualan tanggal 5 April dia menggunakan harga pokok 10.000 dengan mengurangi persediaan 300 sehingga menjadi kurang 200 ya. Di sini ada kesalahan lagi nih saya lihat, karena masih 300. Harusnya di sini adalah sisa 100. Karena 300 kurang 200 sama dengan 100. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang di bawahnya lagi. Pada tanggal 7 Mei dijual 100. Dia tetap ambil yang harga 10. Oke, maka 100 unit kali 10.000 hasilnya 1 juta. Sisa persediaan sisa 200. Sisa persediaan 200 ini yang harga 9.000. Persediaan 300 dengan harga 10.000 ini habis karena dijual pada tanggal 5 200, tanggal 7 dijual 100. Maka persediaan yang harga 10.000 ini sudah habis. Maka sisanya tinggal persediaan yang 200 yang harga 9.000. Oke, total harga ini adalah dari 9.000 kali 200, maka 1,8. Nah, untuk pembelian juga sama dengan LIFO. Catat pada pembelian jumlah unit, harga satuan, totality, masukkan ke dalam persediaan, tulis berurut ke bawah, jangan dijumlahkan karena memiliki harga unit yang berbeda. Oke, tulis masing-masing. Demikian pula untuk tanggal 18 November. Ada pembelian 100 dengan harga 12.000. Ditulis lagi di bawah di kolom persediaan. Jadi dia berurut. Yang awalnya dari saldo awal 200 ini tambah pembelian tanggal 21, tambah lagi pembelian tanggal 18 November. Terus sampai ke tanggal 21 November ada penjualan lagi 200 unit. Nah, di sini yang harus agak sedikit kalian perhatikan karena yang dijual 200 unit, sedangkan unit yang terakhir dibeli itu jumlah 100 unit harganya. 100 unit jumlahnya dengan harga 12.000. Oke? Jadi ini duluan ditarik karena ini adalah yang terakhir masuk. Maka 100 unit itu harganya adalah 12.000. Karena kita menjual 200 maka masih kurang 100 unit kan? Nah, 100 unit kedua baru kita ambil lagi persediaan sebelumnya, yaitu yang 400, yang pembelian di tanggal 21. 400 unit ini harganya 11.000. Oke? Maka berarti persediaan yang tersisa adalah persediaan awal yang 200 unit harga 9.000 dan pembelian yang tanggal 21 ini sisanya 300 mami karena 400 kurang 100 sama dengan 300 unit. Harga tetap 11.000. Dijumlahkan, dikalikan menjadi harga total. Demikian pula tanggal 10 bulan 12 dijual lagi 200 unit. Nah, 200 unit ini kita mengambil harga 11.000 karena persediaan terakhir adalah 11.
kita tidak boleh mengambil 9 ini kecuali habis yang 300 unit dengan harga 11.000 ini. Itulah LIFO. Jadi kita ngambil dari bawah. Kalau FIFO kita ngambil dari persediaan paling atas. Oke. Harganya 11, maka persediaannya menjadi sisa persediaan awal yang 200 unit harga 9.000 dan sisa pembelian tanggal 21 September 100.000 dari 300 kurang 200 unit yang dijual, maka sisa 100 unit yang ada di persediaan dikali 11.000. Untuk LIFO juga kita butuh totality untuk mengetahui jumlah total unit yang dijual. Harga pembelian total pembelian 8,6 ya. 8,6 sama ya dengan FIFO, total juga sama pembelian 800. HPP-nya yang kita lihat berbeda. Total HPP FIFO itu 7 juta dengan 700 unit. Tetapi LIFO dengan jumlah unit yang sama 700, harga pokoknya menjadi 7.500.000. Harga pokok LIFO menjadi lebih besar daripada harga pokok FIFO. Disinilah yang saya tadi mengatakan bahwa kita harus melihat yang mana metode yang paling menguntungkan dan paling efektif untuk menentukan besar kecilnya laba. Kalau FIFO kecil perhitungan HPP-nya menjadi kecil. Pada saat HPP kecil, maka laba lebih besar. Kita lihat nanti pada pembahasan laba kotor. Kenapa saya bisa mengatakan HPP kecil menghasilkan laba besar? Ini di sini kita bisa lihat jelas ya. HPP FIFO 7,5, HPP LIFO last 7,5, HPP first in 7 juta, selisih 500.000. Sedangkan persediaannya juga berbeda. Saldo persediaan pada metode FIFO 3,4, saldo persediaan pada FIFO 2,9. Beda ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke metode average atau rata-rata. Di metode rata-rata ini dengan soal yang sama, transaksi yang sama, yang beda hanya pada penentuan harga pokok yang digunakan pada saat menjual barang. Jumlah unit pasti juga sama, 700 kan? Nah, harganya yang beda. Kalau average dia 7.176. HPP-nya total untuk 700 unit ini. Kenapa bisa berbeda? Karena ini harga per unitnya berbeda. Nah, untuk rata-rata harga per unitnya ini diperoleh dari penjumlahan seluruh jumlah unit dengan jumlah harga keduanya kemudian dikalikan dengan jumlah unitnya. Sebagai contohnya gini ya. Persediaan awal 200, harga satuan 9.000. Karena dia single, tidak ada dibagi. Oke, maka total 1,8. Untuk tanggal 10 bulan 3 dibeli 300 unit, harga 10.000. Total pembelian 3 juta. Masuk ke persediaan 500 ini dari 200 tambah 300. Oke. Kemudian 1,8 kan ini persediaan awal. 1,8 ditambah 3 juta sama dengan 4.800.000. Kemudian 4.800.000 ini dibagi dengan 500 menghasilkan 9.600. Oke. Maka total harga dibagi total unit. Itulah memperoleh harga unit rata-rata. Nah, pada saat tanggal 5 April dilakukan penjualan 200 unit. Kita kalau metode average tidak perlu lagi cari tahu mana yang pertama, mana yang terakhir masuk karena harganya cuma 9,6. Jadi langsung saja 200 unit yang dijual dikali 9,6. Total 1.920. Oke. Persediaan juga demikian, tinggal langsung dikurangi saja. Karena kita punya persediaan awal totalnya 500, dikurangi kita menjual 200, maka sisa 300. Harga pokok persediaan juga tidak berubah, tetap 9.600 karena tidak ada penambahan persediaan baru.
Demikian juga untuk tanggal 7 bulan 5 kita jual lagi 100. Harga pokoknya tetap 9,6, 9.600 karena tidak ada penambahan persediaan. Oke. Sehingga tersisa persediaan 200 unit dengan harga pokok 9.600. Oke. Terjadi perubahan harga persediaan pada saat kita membeli baru lagi unit di tanggal 21 September, yaitu sejumlah 400 unit dengan harga pembelian 11.000. Harga total 4,4. Oke. 4,4 tambah 1 920. Oke, itu sama dengan 6320. 200 persediaan yang sudah ada ditambah pembelian baru 400 sama dengan 600. 6320 dibagi 600 sama dengan 10.530 rupiah. Di sini terjadi pembulatan. Kalau kalian pakai kalkulator, hasilnya adalah 10.533. Oke, karena ini rupiah, dia dibulatkan ke puluhan menjadi 10.530. Kalau kalian melakukan pembulatan, intinya ada pada sistem konsistensinya. Pada saat kalian melakukan pembulatan ke puluhan rupiah, maka seterusnya lakukan pembulatan ke puluhan rupiah. Oke, pada tanggal 18 November kita beli lagi 100 dengan harga 12. Pasti berubah lagi harga satuan persediaan. Berubah kan? Dari 10.530 menjadi 10.740. Karena dia akan bergerak pada saat ada pembelian. Harga persediaan pada metode rata-rata hanya berubah pada saat adanya penambahan persediaan dengan harga berbeda. Oke, masuk 100 unit dengan harga 12. Totalnya 1.200.000. 1.200.000 kali 1.200.000 tambah 6.320 sama dengan 7.520. Kemudian 100 unit yang baru dibeli ditambah dengan sisa persediaan 600, maka 700 sama dengan 700. 7.520 dibagi 700 sama dengan 10.740. Oke. Jadi di sana sumber dari jadi 10.740 ini didapat dari 7.520.000 dibagi 700. Oke. Nah, sekarang di tanggal 20 bulan 11 kita melakukan lagi penjualan 200 unit. Harganya kita tinggal ambil dari harga persediaan yang sudah ada di kolom persediaan. 10.740 dikurangi dari 700 kurang 200 sama dengan 500. Demikian pula untuk tanggal 10 bulan 11 bulan 12 dijual 200, harga tetap sama 10.740. Saldo persediaan berkurang dari 500 kurang 200, sisa 300. Oke. Dari tiga metode ini yang harus sama adalah, kalau kalian perhatikan, adalah total jumlah unit pembelian harus sama, total jumlah unit penjualan harus sama, total jumlah unit persediaan juga harus sama. Kenapa sama? Karena sama soalnya. Satu soal, satu periode yang sama. Oke, jadi pasti jumlah unitnya akan sama, tetapi harga HPP dan harga persediaan itu berbeda. Kita lihat ya, harga persediaan Vivo itu 7 juta. Harga pokok Vivo 7 juta. Harga pokok Livo 7,5, harga pokok Fresh 7.176.000. Tapi jumlah unitnya mereka semua sama. Pembelian 800 Fresh, pembelian Livo 800, Vivo 800. Vivo jumlah unit dijual 700, Livo 700, Fresh juga 700. Persediaannya Fresh 300. Persediaannya Livo terakhir 300 juga. Persediaannya Vivo juga terakhir 300, sama. Toh, untuk jumlah unit sama, tapi harganya berbeda. Vivo persediaannya sisa 3,4, Livo 2,9, sedangkan rata-rata 3,2. Berbeda kan? Oke.
Di sini jadi kalian bisa bikin sebuah kesimpulan apa sih perbedaan antara metode FIFO, LIFO, FRETS.